Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Halo. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita pada hari ini ketemu lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya. Setelah kemarin kita harusnya luring ya di minggu kemarin, tapi karena sekarang di Pangandaran sudah menjadi zona merah, jadi terpaksa kita belajar secara daring kembali ya. Harusnya jadwal sekarang itu harusnya luring. Sebelum kita belajar ya, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silahkan untuk Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, pada hari ini sudah hadir semua? Sudah, Bu. Ya. Untuk daftar hadirnya sudah diisi? Sudah. Kalau sudah, ya di luar, kalau di ini agak mendung ya, jadi supaya kita lebih semangat lagi, Ibu punya suatu game ya, suatu permainan yang mungkin bisa menghangatkan kalian ya, supaya lebih termotivasi, lebih semangat. Gamesnya itu Ibu ada permainan namanya itu sambung kata. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Sebutkan nama-nama binatang. Coba. Harimau. Bella. Ular. Ular untuk siapa, Bel? Ular. Desi. Oke. Des. Apa Ya, udah. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi ini. Ya, jadi nggak biar kemana-mana. Oke, kita akan mulai pembelajaran ya pada hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran setelah kemarin kita membahas tentang pencatatan persediaan. Ayo, yang masih ingat pencatatan persediaan itu ada berapa macam? Ada? Ada berapa? 4. Ada 4. 4. Pencatatan persediaan itu ada 4. Apa saja? Apa? Vivo, LIFO, dari. Nah, kita akan mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Kita akan melanjutkan tentang persediaan. Untuk sekarang kita akan membahas tentang penilaian persediaan. Ya, apakah pada layar kalian presentasi Ibu sudah ada? Ada. Bu. Sudah. Ya. Nah, ini ya akan kita bahas ya, yaitu tentang penilaian persediaan. Kita tahu ya bahwa persediaan itu adalah hal terpenting pula setelah kas ya, apalagi kalau perusahaan itu adalah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Persediaan ini tentu saja harus selalu ditangani ya, harus ada. Kenapa? Perusahaan dagang berarti apa yang menjadi aktivitas operasinya? Berarti kan menjual barang dagangan ya, berarti harus ada persediaan barang dagangan. Kenapa harus ada persediaan? Nah, seperti biasa ya, di awal Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Ini permasalahannya, lihat di sini ada beberapa macam
barang, ya, barang dagangan tentunya. Di sini ada buah-buahan, kemudian ada minuman, ya. Di sini ada pakaian, fashion, kemudian ada smartphone, dan ada bahan bakar. Nah, dari gambar-gambar ini silahkan kalian identifikasi, gitu ya. Kalian analisis kira-kira bagaimana cara penanganan persediaannya, cara penilaian persediaannya untuk barang-barang ini, buah-buahan, makanan gitu ya, minuman, fashion, kemudian elektronik atau bahan bakar. Nah, silahkan ya kalian diskusi, kelompoknya ya sudah Ibu bagi, kelompok Bella ketuanya, kemudian kelompok Bagus dan kelompok Ilhan ya. Silahkan kalian berdiskusi sekarang, boleh menggunakan WhatsApp gitu ya, per kelompok dibuatkan lagi grup. Nanti kalau sudah berdiskusi, kalian seperti biasa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham dengan maksud Ibu permasalahan ini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, ya. Jadi silahkan kalian sekarang berdiskusi, Ibu beri waktu ya selama 40 menit. Silakan. Ya, sudah selesai diskusinya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Anggotanya ya terdiri dari Angger, Sri, dan Ilhan. Sini saya akan menjawab permasalahan yang tadi Ibu berikan. Itu untuk memecahkan masalahnya. Untuk memecahkan masalahnya dapat menggunakan metode pencatatan, yaitu dengan metode LIFO, FIFO, average, dan identifikasi khusus dengan menggunakan sistem periodik dan perpetual. Siapa yang tadi yang mengajak? Oh, Rintan. Ya, silakan Rintan. Dari 3 metode penilaian persediaan tersebut, adakah metode yang paling menguntungkan untuk perusahaan namun tidak merugikan untuk negara dalam hal besaran pemungutan pajak? Wah, super sekali pertanyaannya ya. Oke, sebelum Ibu menjawab atau ada yang mau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Rintan? Kan bagi perusahaan adalah metode FIFO. Karena dengan metode tersebut yang masuk pertama dalam gudang akan dijual terlebih dahulu. Jika terjadi kenaikan harga, maka akan sangat menguntungkan dan menghindari produk kadaluarsa ataupun rusak selama penyimpanan dalam gudang. Jadi ya menurut jawaban dari Sela ya, Sela, ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang akan bertanya? Ya, Angger. Ada berapa langkah harus dilakukan saat menentukan jumlah kuantitas persediaan? Ya, ada berapa langkah ya yang dilakukan untuk saat menentukan jumlah kuantitas persediaan? Saat menentukan jumlah kuantitas persediaan. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Angger? Ya, Sri. Oke, silakan Sri. Jawabannya, dalam menentukan kuantitas persediaan, kita melakukan 2 cara, yaitu melakukan pemeriksaan fisik persediaan. Perusahaan melakukan pemeriksaan fisik pada akhir periode akuntansi. Pemeriksaan fisik meliputi kegiatan seperti menghitung, mengukur, menimbang persediaan yang ada di gudang itu ada sangat, misalnya saja seperti stok opname, menentukan kepemilikan barang. Menentukan kepemilikan barang memang memerlukan hal menantang bagi. Oke, selanjutnya siapa lagi yang akan bertanya?
Saya Bu. Ya, Andre. Lukman. Oh iya, silakan Lukman. Lukman. Ya. Bu, saya pernah baca di materi perpajakan bahwa metode LIFO itu tidak diakui perhitungannya dalam perpajakan. Yang diakui itu hanya metode FIFO dan average. Kira-kira apa alasannya, Bu? Keren juga ini pertanyaannya ya. Terima kasih Lukman ya. Sepertinya Lukman ini sering baca-baca ya. Jadi tahu ketentuan dari perpajakan walaupun tadi sudah Ibu sebutkan ya. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Lukman? Saya, Bu. Ya, siapa? Latif. Oh iya Latif, silakan Latif. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lukman. Mengapa LIFO tidak digunakan lagi? Ada beberapa alasan kenapa metode LIFO sudah tidak efektif. Satu, karena perbedaan laba. Alasan pertama kenapa LIFO tidak digunakan lagi adalah karena adanya perbedaan laba yang cukup signifikan. Dibanding dua metode lainnya, terdapat selisih yang cukup jauh dalam metode operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan. Saya masih tidak paham dengan metode identifikasi khusus. Kira-kira barang seperti apa ya Bu yang masuk ke dalam metode identifikasi khusus? Iya, oke. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ilhan tentang identifikasi khusus? Atau mungkin yang lainnya sudah belum paham juga? Ada yang mau menjawab? Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, berarti Ibu saja yang menjawab ya. Untuk metode identifikasi khusus, ya, itu biasanya digunakan untuk barang-barang ya yang identik, gitu ya, yang antik, yang unik. Biasanya barang-barang ini dijual itu tidak banyak, ya hanya beberapa saja. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya sudah Ibu share ya di Google Classroom. Kalian sudah unduh? Ya. Kalau sudah, berarti sekarang silahkan kalian berdiskusi kembali ya untuk mengerjakan kasus yang ada pada LKPD tersebut ya secara berkelompok. Nanti kalau sudah berdiskusi, presentasikan kembali. Siap? Ya, silahkan kalian diskusi ya seperti tadi menggunakan WhatsApp WhatsApp group atau menggunakan Google Classroom juga bisa. Silakan. Ibu beri waktu untuk mengerjakan selama 20 menit. Ya, bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Oke, sekarang kita presentasikan ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Sri. Oke, silahkan Sri. Penjualan PD Makmur selama Bulus 2020 menggunakan metode FIFO berdasarkan sistem periodik dengan sendiri berikut. A. Pada tanggal 1 Agustus 2020, diketahui persediaan awal barang dagang PD Makmur sebanyak 400 unit dengan harga 11. Nah, silakan kalian ketik join my quizzes, kemudian enter kodenya ya, kemudian kalian enter NIM-nya. Silakan. Jadi kesimpulannya adalah penentuan persediaan digunakan untuk terjual dalam harga pokok penjualan. 1. Sistem periodik. Jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka nilai persediaan yang digunakan dan terjual untuk dibebankan sebagai harga pokok penjualan. Dihitung dengan cara menjumlahkan. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Andre dan terima kasih untuk semuanya. Goodbye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.